Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Fadal Hamdani dari kelas 07 TPLM 010 dengan NIM 19 10 11 400 202. Di sini saya akan mengerjakan proyek UTS mata kuliah keamanan komputer. Yang pertama-tama, di sini kita harus membuat web server terlebih dahulu. Langkah pertama adalah install Apache web server. Yang kedua, install DBMS MariaDB. Yang ketiga, install PHP package. Yang keempat, install phpMyAdmin. Yang kelima, install webmin. Langsung saja kita buka ke Ubuntu. Yang pertama adalah kita harus mengecek IP address-nya dulu. Nah, di sini IP address sudah muncul. Setiap device memiliki IP address yang berbeda-beda. Selanjutnya, karena di sini saya sudah install Apache web server, DBMS MariaDB, PHP package, phpMyAdmin dan webmin, langsung saja kita mengecek di Google Chrome. Pertama kita mengecek dulu instalasi Apache web servernya. Di sini kita ketik http://192.168.1.9.1.php. Nah, apabila kita sudah menginstal PHP Apache web servernya, ketika kita ketikkan IP address kita /info php, maka di sini kita mengetahui PHP berapa yang kita pakai. Di sini saya menggunakan PHP versi 7.2.24 dengan menggunakan Ubuntu 18.04.13. Ini adalah tampilan PHP yang sudah kita install. Selanjutnya kita mengecek install phpMyAdmin. Di sini kita ketik 192.168.3/phpMyAdmin. Di sini phpMyAdmin saya sudah berhasil diinstal dan tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita mengecek install webmin.
192.168.56.103.2 10.000. Nah, ini adalah tampilan apabila instalasi webmin kita sudah berhasil. Sini masukkan username, lalu masukkan password, apabila kita sudah berhasil login ke dalam webmin, seperti ini tampilannya. Oke, selanjutnya kita mendeploy WordPress-nya. Yang pertama kita buka terlebih dahulu command prompt. Setelah muncul seperti ini, kita melakukan tes ping IP kita dulu dengan mengetik ping 192.168.56.103. Nah, apabila sudah seperti ini berarti IP kita sudah berhasil di ping. Selanjutnya adalah kita membuat pointing domain dengan mengetik notepad folder c titik slash folder windows slash system32 slash drivers slash etc slash host. Untuk membuat folder domain ini, kita pertama-tama buka notepad terlebih dahulu, lalu klik kanan, pilih run as administrator, selanjutnya klik file, lalu pilih open. Di sini kita ubah dulu ekstensinya menjadi all file, lalu klik host, kemudian dibuka. Nah, karena di sini saya sudah menambahkan IP address saya dan domain saya, langsung saja kita ke command prompt untuk ping domain yang sudah kita buat tadi di notepad.
Nah, apabila tampilannya sudah seperti ini, berarti domain yang tadi kita sudah buat di Notepad file host sudah berhasil dan bisa diakses. Selanjutnya kita masuk ke nomor 3, yaitu proses instalasi. Sebelumnya itu kita translasikan ke domain yang tadi kita sudah buat. Ketika tampilan seperti ini, berarti kita sudah berhasil login ke dalam server yang tadi kita buat di Ubuntu. Setelah masuk ke translasi yang tadi kita sudah lakukan di atas, selanjutnya ketik sudo su. Nah, kita sudah berhasil masuk seperti ini. Selanjutnya kita membuat folder website pada server Ubuntu kita. Kita copy saja biar lebih cepat. Nah, kita sudah berhasil masuk ke folder HTML. Untuk mengeceknya, nah, kita sudah berhasil, nama domain kita, indeks kita, dan info PHP kita berhasil masuk di dalam folder tersebut. Selanjutnya kita download dan ekstrak install WordPress widget https://wordpress.org/let.zip. Karena di sini saya sudah membuat dan mendownload dan mengekstrak install WordPress, jadi tidak perlu kita mengetikkan lagi. Selanjutnya kita ke buat database user dan password. Kita buka PHP My Admin kita. Di sini karena sebelumnya tadi saya sudah membuat PHP My Admin saya dengan username WordPress dan passwordnya pun sama WordPress. Nah, apabila kita sudah berhasil masuk login ke dalam PHP My Admin, ini adalah database yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, selanjutnya kita membuat virtual host domain pada server kita.
Setelah tadi kita telah membuat database dan membuat nama domain, sekarang kita login PHP-nya menggunakan nama domain yang tadi kita sudah buat, yaitu kita menggunakan nama domain yang sudah tadi kita buat. Nah, apabila sudah tampil seperti ini, berarti kita sudah berhasil melakukan buat virtual host domain pada server kita. Selanjutnya kita login lagi untuk membuat virtual host pada server kita. Selanjutnya untuk membuat virtual host domain pada server, di sini kita klik server, lalu selanjutnya pilih Apache web server. Ketika kita sudah mengklik Apache web server, selanjutnya kita create virtual host. Tampilannya seperti ini karena di sini sebelumnya saya sudah membuat virtual hostnya. Nah, di sini adalah virtual host saya dengan address ini, port 80, dengan server name hafiz18.co.id. dokumen rootnya adalah /var/html/hafiz18.co.id/wordpress. Selanjutnya kita ke tools, lalu pilih file manager,
Ketika kita sudah berhasil masuk ke file manager, selanjutnya kita buka folder var. Selanjutnya kita buka folder triple W. Selanjutnya buka folder HTML. Setelah itu kita checklist folder domain kita tadi, terus pilih tools, lalu pilih change permission, lalu kita isi 755, apply to nya diubah menjadi al, lalu change, setelah itu kita ke tools lagi, lalu change ownership, username nya adalah triple W strip data, group name nya pun sama, triple W strip data. Kita checklist recursive nya, lalu change, lalu kita refresh. Setelah refresh, kita kembali lagi ke server, lalu Apache web server, setelah kita masuk kembali di Apache server, lalu kita refresh dulu untuk mengaplikasi semua yang tadi kita setting di tools.
Setelah tadi kita refresh, selanjutnya kita masuk ke WordPress yang tadi kita sudah setting dengan memasukkan nama domain kita pada Google. Ketika kita sudah berhasil membuat WordPress di Google, kita mengetik nama domain kita. Nah, ini adalah tampilan WordPress ketika sudah berhasil. Sebelumnya tadi saya sudah membuat akun pada WordPress sebelum merekam layar ini. Jadi ketika saya ketik nama domain saya hafiz18.co.id di Google, maka tampilannya akan seperti ini, karena tadi saya sudah membuat username, password untuk login ke dalam WordPress ini. Kalau sudah berhasil seperti ini, berarti kita sudah berhasil mendoplay WordPress kita. Dimana mendoplay WordPress kita ini ada 3 tahap, yaitu pointing domain, terus stamping domain, yang ketiga adalah proses instalasi dengan sub buat folder website pada server Ubuntu, terus download dan ekstrak installer WordPress, selanjutnya membuat database user dan password, membuat virtual host domain pada server, dan yang terakhir adalah instalasi WordPress itu sendiri. Kesimpulannya adalah kegiatan mendeploy WordPress ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk membuat atau menyebarkan web server yang sudah kita buat dan menyebarkan atau menghosting blog atau situs WordPress yang sudah kita buat saat ini. Sekian project UTS dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.